Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Semiliki
kemuliaan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Saudara, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, tiba saatnya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah dengan leluasa di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan segala isi hati-Mu Tuhan. Demikian juga untuk umat-Mu yang menyimak acara ini Bapa, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu melingkupi setiap mereka, berikan mereka hati sebagai tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini mereka boleh dikuatkan, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berbuah, bahkan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan berbicara dengan leluasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh saat-saat yang kita alami pada saat ini begitu banyak ya penularan virus yang begitu marak. Saudara, angka penyebaran virus yang sedemikian kita lihat begitu menakutkan bagi orang-orang. Sehingga banyak tempat di lockdown, banyak tempat dibatasi dengan pembatasan-pembatasan prokes yang demikian luar biasa. Saudara, disinilah peranan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dilihat oleh orang. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap keadaan di sekitar kita. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan bahwa jangan takut, firman Tuhan katakan. Karena segala sesuatu tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saudara dan saudara juga perlu ketahui dan saudara perlu imani bahwa dimanapun dan kapanpun firman Tuhan diberitakan dan dibahas, maka di situ akan terjadi terobosan-terobosan baru, akan terjadi pemulihan-pemulihan, akan terjadi kesembuhan, bahkan akan terjadi kegerakan Allah. Maka saudara, marilah setiap kita orang percaya akan menyimak pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan setiap kita supaya kita sanggup menghadapi keadaan dunia yang semakin menakutkan ini dan kita boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya diberi tema oleh Bapak Gembala, yaitu tentang kuasa. Kuasa apakah yang Tuhan berikan? Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, kita mau buka dahulu di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 3, kemudian ayat 17 sampai 20. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 3 firman Tuhan berkata demikian, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Saudara, pesan ini disampaikan Tuhan ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat. Dan ayat ini demikian mengerikan bagi setiap orang percaya bahwa dikatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Saudara bisa bayangkan anak domba di tengah-tengah serigala. Mati aja lah kita gitu katanya ya. Tetapi saudara, luar biasanya di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya, banyak orang menafsir ini adalah tafsiran tentang Lucifer ya, yang jatuh ketika dia sebagai malaikat Tuhan berkhianat.
Ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, bahkan mengusir setan-setan. Jadi dengan kuasa apakah mereka bekerja? Ya, saat ini tema yang saya terima adalah kuasa apakah yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Saudara, berbicara tentang kuasa, saya ingin kita kembali lagi ke dalam kitab Perjanjian Lama kita, di mana awal manusia itu diciptakan. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ke-28, setelah Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, kemudian menciptakan manusia, dan ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cuculah dan bertambah banyak? Kira-kira kalau Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, manusia punya kesanggupan enggak, saudara, untuk melakukan itu? Sudah pasti manusia punya kesanggupan. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu punya kesanggupan, karena manusia sudah punya otoritas, punya kuasa yang diberikan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, di mana Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia. Nafas hidup adalah nafas yang dikeluarkan dari Allah sendiri, yang diberikan kepada manusia sehingga manusia hidup. Dan saya percaya karena itu dari Allah, secara otomatis manusia itu langsung memiliki otoritas, langsung memiliki kuasa yang diberikan Allah pada saat itu, sehingga Allah berfirman kepada dia, beranak cuculah dan bertambah banyak, karena Tuhan tahu manusia memiliki kemampuan untuk melakukan ini, karena Tuhan tahu bahwa manusia sudah diberi otoritas untuk melakukan ini. Tuhan tahu bahwa manusia punya kesanggupan. Saudaraku, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah firman yang sangat luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Kenapa? Karena ini pertama kali Tuhan memberikan otoritas kepada setiap manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan saya katakan dari tempat ini adalah kabar gembira bagi setiap saudara yang saat ini sedang menanti-nantikan memiliki momongan tetapi belum diberikan. Entah apapun yang saudara lakukan, bahkan saudara itu sudah pergi ke sana kemari untuk berusaha memiliki momongan tetapi belum didapatkan. Mari saudara bersama saya kita berdoa supaya apa yang saudara nantikan bisa digenapi melalui firman Tuhan ini. Mari saudara, setiap pasangan yang belum memiliki momongan, mari taruh tanganmu di perut masing-masing, ya. Yang wanita taruh di perut sendiri, yang pria taruh di perut sendiri. Kita berdoa, kita klaim kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, sesuai dengan kata firman-Mu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bapa, kami merespon atas firman-Mu dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Maka saya perintahkan perut reproduksi yang ada di dalam tubuh saya ini untuk beranak cucu dan bertambah banyak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada pagi hari ini sesuatu boleh terjadi, kegerakan Allah boleh terjadi atas tubuh kami, sehingga alat-alat reproduksi kami boleh kembali sempurna melakukan tugasnya, untuk kami boleh beranak cucu dan bertambah banyak di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan, ya dan amin, dan harus kita imani bahwa setiap kita
diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, dan kita percaya bahwa kita telah memiliki otoritas, kita telah memiliki kuasa atau kewenangan untuk melakukan itu. Saudara, kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Padahal di laut itu ikannya ribuan jenis. Kalau Tuhan katakan berkuasalah atas ikan di laut, artinya Tuhan itu sudah tahu kita memiliki kemampuan, kita memiliki kapasitas. Tuhan perintahkan berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan sudah memberikan otoritas, wewenang kepada kita untuk menguasai laut, udara, dan bumi. Luar biasa Bapak di surga. Luar biasa saudara. Bapa di surga memberikan kepada kita suatu otoritas, wewenang yang luar biasa, kuasa untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa saudara. Tapi apa yang terjadi pada hari-hari ini saudara? Karena dosa. Karena dosa itulah manusia terputus dari Allah. Dan manusia berangsur-angsur kehilangan otoritasnya, mulai menyusut dan akhirnya hilang, dan manusia merasa bahwa dia tidak memiliki kuasa apapun. Manusia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berdaya, sehingga dunia menjungkir balikan setiap manusia yang berputus asa. Jadi saudara, apa yang manusia miliki sekarang? Mari kita lihat di dalam satu contoh, yaitu Nabi Nuh, di mana Nuh dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 5. Kitab Kejadian pasal 5 ini saya ingin menyampaikan bahwa Kejadian pasal 5 ayat 32 itu dikatakan bahwa saat itu Nuh berumur 500 tahun. Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi 500 tahun Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet ya. Kemudian pasal 7 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan pada waktu umur Nuh 600 tahun dan seterusnya ya, turun hujan lebat. Artinya pada usia 600 tahun Nuh telah menyelesaikan pembuatan bahtera. Saudara, nanti kalau saudara di rumah, saudara bisa baca secara detail dari pasal 5 sampai pasal 8. Saudara akan menyimak dan akan mengerti dengan jelas. Saya di sini hanya meringkas saja bahwa ketika Nuh usia 500 dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian ketika dia masuk ke dalam bahtera, ternyata Sem, Ham, dan Yafet sudah memiliki pasangan. Artinya anak-anak Nuh sudah menikah. Jadi kalau kita prediksi kira-kira 500 kelahiran mereka sudah menikah ya kisaran usia 20-an lah. Dan kemudian Nuh masuk di bahtera itu umur 600. Berarti plus minus pembuatan bahtera itu sekitar 70-80 tahun buatnya bahtera saudara. Padahal Alkitab tidak pernah mencatat apakah Nuh ini seorang tukang kayu, tidak dicatat di sini ya. Dan pada saat Nuh diperintahkan Tuhan itu usia Nuh 500 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan seseorang yang sudah tua renta disuruh membangun hasta yang demikian besarnya sekali untuk menampung segala jenis binatang. Apakah tidak ada sesuatu yang mendorong Nuh untuk bisa melakukan ini? Tentunya ada saudara. Kalau saudara simak di dalam firman Tuhan di kitab Kejadian yang bercerita tentang Nuh, di firman Tuhan katakan bahwa Nuh adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Nuh adalah orang yang patuh taat hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Nuh dan Tuhan melepaskan Nuh dari kepunahan manusia
Karena itulah Tuhan memilih Nuh untuk membangun bahtera. Saudara, tanpa disadari oleh Nuh, dengan usia 500 tahun dan dibantu oleh anak menantunya, dia membangun bahtera itu kurang lebih 80 tahun. Luar biasa, saudara. Tidak punya kemampuan apa-apa, bangun bahtera begitu besar, sampai 80 tahun baru jadi, saudara. Kalau tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai, pasti Nuh tidak punya kemampuan, saudara. Jadi ada satu kesimpulan yang bisa saya ambil, saudara, bahwa otoritas atau kuasa itu akan bekerja, akan diberikan kepada Tuhan ketika kita melakukan kehendak atau perintah Allah. Saudara, perhatikan ini ya. Jadi otoritas atau kuasa Tuhan akan diberikan kembali kepada kita apabila kita melakukan perintah atau kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Secara otomatis Tuhan akan memberikan kuasa, kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan itu, saudara. Saudara, kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, dikatakan firman Tuhan kita akan terima kuasa. Tapi apa syaratnya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Tanpa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak punya kuasa apa-apa, saudara. Dan firman Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itu diberikan Tuhan melalui Roh Kudusnya untuk kita jadi saksi, saudara. Maka di tengah-tengah kegalauan dunia saat ini, di tengah-tengah keberadaan virus corona di tengah-tengah kita saat ini, yang membuat ketakutan, yang membuat orang pada panik keadaan saat ini, disinilah kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menunjukkan siapa diri kita sebagai pemenang-pemenang yang sudah diberi kuasa kepada Allah melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus tampil di tengah-tengah saudara-saudara kita yang ketakutan untuk memberitakan kabar kemenangan. Yesus Kristus sudah datang dan Yesus sudah menyelamatkan seluruh hidup kita. Jangan ada satupun orang yang takut. Karena firman Tuhan katakan bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa Tuhan mengetahuinya, saudara. Dan kalau kita kembali juga di dalam cerita tentang Ayub, saudara, bagaimana ketika Ayub ditanya oleh Tuhan, dari mana kamu iblis? Iblis bukan Ayub. Dari mana kamu iblis? Iblis ini menjawab kepada Tuhan, saya habis berkeliling dunia. Tapi ketika Tuhan menyebutkan nama Ayub, bagaimana dengan hambaku Ayub? Iblis ini bilang, Ayub itu hambamu, engkau berikan perlindungan atas kehidupannya sehingga aku tidak bisa mencobai dia. Jadi iblis ini pengen ngomong sama Tuhan bahwa dia itu sudah mencoba beberapa kali untuk menipu daya si Ayub, untuk menggoda Ayub, untuk menjebak Ayub. Tetapi perlindungan Tuhan ini demikian kuat, sehingga iblis bilang bahwa kamu telah menempatkan perlindungan kepada Ayub sehingga dia tidak bisa menjamah Ayub. Maka Tuhan katakan untuk melihat keseriusan Ayub bersama dengan Tuhan, maka dia katakan kepada iblis, lakukanlah itu, Tuhan akan mencabut perlindungannya, tetapi sayangkan nyawanya, kata Tuhan. Ini cerita, ini bahasa saya yang sehari-hari yang kita gampang mengerti, saudara. Jadi setelah itu iblis mencobai Ayub dengan berbagai penyakit, kematian keluarganya, harta bendanya dirampas dan seterusnya. Dan kita ketahui bersama, saudara. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika iblis mengatakan bahwa ada perlindungan tangan Tuhan di dalam kehidupan Ayub,
Itu menunjukkan bahwa Ayub itu di dalam proteksi Tuhan, tidak ada satu apapun yang dapat menjamah Ayub ketika ada perlindungan dari Tuhan di dalam hidupnya. Maka saudaraku, saya katakan di tempat ini, ketika kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa melalui Roh Kudus-Nya, maka kita harus berani berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar sukacita, supaya banyak orang boleh diselamatkan, supaya banyak orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, supaya jangan ada yang binasa di dalam dunia ini, dan kehidupan semua orang boleh dipertemukan kembali dengan Tuhan di dalam langit baru dan bumi yang baru, di dalam kota Yerusalem baru. Saudaraku, jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Kalau kita baca lagi di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, Tuhan juga katakan demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Perhatikan saudara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan lagi, mereka akan memegang ular. Ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara lihat kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia, kepada murid-muridnya. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk kita memberitakan Injil. Dan ketika kita memberitakan Injil, ada kuasa yang menyertai kita, maka setan-setan takluk di dalam nama Yesus. Ular dan kalajengking kita tidak binasa karena bisanya, dan kita minum racun pun kita akan selamat. Karena apa? Kuasa yang menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Jadi saudaraku, kuasa apakah sih yang ada pada kita? Kita baca yang lebih jelas di dalam Lukas 24 ayat 49. Firman Tuhan katakan demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Perhatikan ini. Diperlengkapi apa? Yaitu dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ini adalah pesan Yesus ketika Dia terangkat ke surga. Dia katakan supaya murid-muridnya tinggal di Yerusalem untuk menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, kalau kita menerima kekuasaan dari tempat tinggi, padahal tempat tingginya Tuhan itu adalah tempat yang paling tinggi. Kira-kira ada nggak kuasa selain kuasa Tuhan yang sanggup melawan kekuasaan dari tempat tinggi ini? Tidak ada. Maka firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Kita akan menerima kuasa dari tempat tinggi, saudara. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ketika kita punya kuasa, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan yang luar biasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus janjikan bahwa ketika kita punya kuasa, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya saudara, bahwa kuasa yang kita miliki adalah kuasa dari tempat tinggi yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita, di luar nalar kita. Sehingga kita bisa ngeklaim, sehingga kita bisa berkata kepada diri kita bahwa roh yang ada di dalam diriku ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak dijungkir balikan oleh dunia, tetapi justru sebaliknya, dengan kuasa Allah kita menjungkir balikan dunia. Kita harus meraih kemenangan itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita, akan menyertai kita sampai kita menerima segala sesuatu yang sudah dijanjikannya itu. Bahkan kita ketahui bersama bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kuasa yang kita terima adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Maka saudaraku, jangan ada lagi rasa takut dalam diri kita. Marilah di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah segala rasa takut yang ada di sekeliling kita, mari kita tampil sebagai pemenang yang menyuarakan kemenangan di dalam nama Yesus. Kita harus membakar setiap orang dengan api, karena Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Biarlah api itu yang membakar setiap diri kita semua, supaya kita terus membara di dalam Tuhan. Tidak perlu takut dengan virus corona, tetapi kita harus tetap terapkan prokes yang diberikan, diinstruksikan oleh pemerintah. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, dengan keberanian yang dari Tuhan, dengan kuasa dari kekuasaan yang maha tinggi, dari tempat yang tinggi, akan memimpin kehidupan kita. Jadi kuasa apa yang Tuhan berikan, itu adalah kuasa dari tempat tinggi, di mana akan memimpin kita dalam kehidupan kita untuk berkemenangan di dalam Dia. Saya percaya kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dikuatkan bahwa kita memiliki kuasa yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar Tuhan. Kami boleh menyimak apa yang Kau sampaikan melalui kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami setiap orang percaya. Ketika kami diciptakan, kami memperoleh otoritas dan kuasa daripada-Mu, karena dosa kami terpisah dari Allah, dan sekarang karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menerima kembali kuasa dari tempat tinggi, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, perintah-Mu Tuhan, supaya jangan ada yang binasa Bapa. Kami ingin melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, melalui kuasa yang kami terima daripada-Mu. Biarlah kami boleh mengabarkan Injil kerajaan-Mu. Kami boleh menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka boleh disembuhkan. Kami boleh mendoakan mereka yang berputus asa sehingga mereka boleh menerima pengharapan baru. Bahkan kami boleh mengusir setan-setan demi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang menyimak acara ini dimanapun mereka berada.
Bapa, kami berdoa mereka yang terbaring lemah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terkena virus corona, Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus Engkau memberikan kekuatan untuk mengusir virus corona dari tubuh mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang berputus asa, Bapa Engkau memberikan pengharapan baru, berkati keluarga demi keluarga Bapa. Berkati mereka Tuhan, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang sedang risau, gelisah, kecewa Bapa. Kami mohon Bapa lawatan-Mu, biar Roh Kudus membangkitkan roh yang ada di dalam diri mereka, untuk mereka boleh terbakar, mereka boleh berapi-api bersama dengan Engkau Tuhan, dan mereka boleh kembali meraih kemenangan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja dan beracara, menyempurnakan segala sesuatunya. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan hamba-Mu semakin direndahkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini, dan baiklah kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.